Film bermula terlihat seekor tikus yang seperti dijadikan sebuah eksperimen. Lalu tiba-tiba tikus itu ditangkap oleh sesuatu yang tak terlihat dan dimakan olehnya. Sementara itu terlihat Sebastian sedang kesusahan membuat sebuah kode untuk eksperimennya. Beberapa kali ia mencobanya, tapi hasilnya selalu gagal. Dia tinggal di sebuah apartemen yang bertetangga dengan seorang wanita cantik di sana. Dia selalu membayangkan untuk bisa kenal lebih dekat dengan wanita itu. Ia semakin stres karena dia belum bisa memecahkan kode itu. Hingga tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu dan mengatur ulang kode tadi, dan hasilnya berhasil. Karena keberhasilan itu, dia menelpon salah satu anggota timnya yang bernama Linda. Dia memberitahukan padanya kalau dia berhasil memecahkan kode untuk eksperimen lanjutan mereka. Linda yang mendengar itu tampak terkejut. Lalu dia membangun kekasihnya yang juga anggota tim tersebut, yang bernama Matt. Paginya, Sebastian tampak senang sekali dengan pencapaiannya dan menuju ke lab. Sementara itu, Matt mempersiapkan hewan yang akan dijadikan uji coba eksperimen itu. Hewan itu sama sekali tidak terlihat. Untuk melihatnya, Matt menggunakan kacamata sensor panas. Dan hewan itu berwujud gorila. Saat akan membiusnya, gorila itu menggigit tangan Matt dan berhasil kabur. Lalu, dia bertabrakan dengan Sebastian. Sebastian membantunya untuk menangkap gorila itu dengan menembakkan obat bius padanya. Tak lama muncul wanita yang bernama Sarah. Dia adalah dokter ahli hewan di tim mereka. Dia sangat peduli dengan keselamatan hewan-hewan di sana. Dia juga tampak kurang setuju kalau hewan-hewan ini terus dijadikan bahan eksperimen mereka. Semua anggota sudah berada di lab. Mereka bersiap untuk menyuntikkan cairan yang akan membuat gorila itu bisa terlihat kembali. Dan yang menyuntikkan cairan itu adalah Sebastian sendiri selaku pemimpin tim di sana. Saat disuntikan, terlihat cairan itu menjalar ke seluruh tubuh gorila itu dengan cepat. Dan reaksinya membuat gorila itu tampak kesakitan dan marah. Gorila itu terlihat akan kehilangan nyawanya. Hingga monitor menunjukkan tanda-tanda vital yang memperlihatkan kondisi gorila itu semakin stabil dan membaik. Sampai akhirnya gorila itu kembali terlihat lagi. Karena keberhasilan itu, mereka memutuskan untuk merayakannya dengan minum-minum di sebuah restoran. Dulunya, Sebastian dan Linda ini adalah sepasang kekasih. Dan mereka memutuskan untuk berpisah karena suatu hal. Esoknya, Sebastian, Linda, dan Matt berada di Pentagon membicarakan tentang progres eksperimen mereka dengan para jenderal dan komite. Awalnya, mereka akan memberitahukan kalau mereka berhasil terhadap eksperimen yang dibiayai komite tersebut. Tapi, Sebastian punya niatan lain. Dia bilang kalau eksperimen itu gagal dan butuh waktu lagi untuk membuatnya. Linda dan Matt terkejut mendengar itu. Para komite mengancam akan membubarkan tim mereka dan menggantinya dengan yang lain karena tidak ada progres. Ternyata Sebastian berencana untuk mencoba eksperimen itu terhadap manusia, dan yang bersedia melakukan itu adalah dirinya sendiri. Matt tidak setuju dengan ide Sebastian karena eksperimen itu belum 100% berhasil. Tapi Sebastian tetap meyakinkan mereka kalau semua akan baik-baik saja. Dan karena itu mereka berbohong pada tim kalau eksperimen akan dilakukan pada manusia. Mereka tampak tidak setuju dengan itu. Tapi itu sudah keputusan Sebastian. Esoknya mereka sudah bersiap untuk mengujinya pada Sebastian. Dan yang menyuntikkan cairan itu adalah dirinya sendiri. Awalnya ia tidak merasakan perubahan. Lalu tiba-tiba dia merasa tangannya jadi sangat hangat dan kesemutan. Lalu tiba-tiba dia berteriak kesakitan dan tubuhnya sedikit demi sedikit mulai menghilang. Tapi beberapa saat jantungnya memompa terlalu kencang dan mereka semua berusaha mengembalikannya. Tak lama setelah itu, Sebastian mulai stabil dan perlahan tubuhnya menghilang sampai tidak terlihat apapun. Setelah progres itu, Sebastian masuk ke ruang pemulihan. Dia tampak aneh karena tidak bisa melihat dirinya sendiri. Dia mencoba untuk kembali ke lab dan menemui teman-temannya. Tapi mereka kesulitan untuk mencari keberadaan Sebastian. Hingga Frank akhirnya menggunakan kacamata sensor panas untuk bisa melihatnya. Malam itu, yang bertugas berjaga adalah Sarah. Dan yang lain pada pulang. Saat mau tidur, dia mengajak Sebastian terlebih dahulu dengan monitor di dekatnya. Tak lama setelah itu, Sebastian keluar dari ruangannya dan menuju Sarah yang tertidur pulas di kursi. Dia mengelus-elus rambutnya dan membuka kancing baju Sarah. Hingga akhirnya, dia mengenyot gunung Sarah tanpa ketahuan. Sarah terkejut dan terbangun dengan kancing baju yang terbuka. Dia mulai curiga dan mengecek Sebastian di monitor, tapi tidak ada. Lalu dia mengeceknya lagi, dan tiba-tiba Sebastian sudah muncul di kasurnya. Esoknya,
Dia bercerita pada Linda kalau malam itu dia seperti sedang diganggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Dia mencurigai Sebastian adalah pelakunya. Tidak sampai situ, ia bahkan menjahili Linda yang sedang bekerja malam hari. Dia mencoba untuk mengajak Linda enak-enak, tapi Linda menolaknya dan lebih memilih pulang. Besoknya, mereka bersiap untuk mengembalikan Sebastian dengan menggunakan cairan yang dipakai untuk mengembalikan si gorila. Tapi tampaknya tidak berjalan mulus. Sebastian mengalami kejang-kejang dan dia kembali menghilang lagi. Sambil menunggu formula baru, mereka akhirnya membuatkan topeng untuk Sebastian supaya lebih mudah terlihat. Linda dan Matt berusaha untuk membuat formula baru untuk mengembalikan Sebastian, tapi mereka gagal. Sampai akhirnya Sebastian merasa timnya tidak ada yang becus untuk bisa mengembalikannya. Dia merasa tertekan berada di dalam situasi itu. Stres karena seperti orang di penjara, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari lab dan berjalan-jalan keluar dengan minta izin sama Carter. Carter sempat menolaknya, tapi Sebastian tidak bisa dicegah. Carter akhirnya menelpon Linda untuk meminta bantuannya. Sementara itu, Sebastian berada di apartemennya dan berniat untuk menemukan formula itu sendiri. Tapi, tiba-tiba fokusnya teralihkan saat dia melihat tetangganya yang sedang akan mandi. Sampai akhirnya dia punya niat jahat untuk diam-diam masuk ke kamarnya dan melakukan mantap-mantap dengannya. Sebastian membuat tetangganya itu ketakutan karena seperti sedang diganggu hantu. Sampai akhirnya dia memaksa tetangganya itu untuk mantap-mantap di sana. Linda yang menjadi Sebastian melihat mobilnya terparkir di pinggir jalan. Dia masuk ke dalam apartemennya tapi tidak menemukan Sebastian. Linda kembali ke lab dan meminta pada teman-temannya untuk menjadi Sebastian dan membiusnya. Tapi tiba-tiba Sebastian muncul dengan santainya. Dia mengatakan kalau dia dari apartemen, habis mengambil beberapa pakaiannya. Tapi Linda tidak percaya karena dia tidak melihatnya di sana. Sementara itu, Sarah meminta penjelasan pada Linda tentang kejadian ini pada komite. Dan benar saja, Linda berbohong pada tim dan komite tidak tahu tentang kejadian hari ini. Saat di rumah, Linda lagi-lagi dikerjai sama tingkah Sebastian. Dia mencoba melucuti pakaiannya, tapi tiba-tiba Linda terbangun. Dan itu hanyalah mimpi. Matt memanggil semua anggotanya karena dia yakin sudah menemukan formula baru untuk Sebastian. Tapi ternyata, lagi-lagi usahanya gagal. Dan itu membuat Sebastian semakin kesal. Sebastian semakin merasa dalam penjara di sana. Dia punya ide untuk mengelabui CCTV dengan menampilkan rekaman lamanya di ruangan itu. Seolah-olah dia masih berada di sana. Dia keluar lab dan memergoki Linda sedang berdoa dengan Matt di apartemennya. Sebastian semakin jengkel dengan tingkah mereka. Suatu hari, Linda berada di apartemennya. Namun tiba-tiba dia seperti mendengar sesuatu melewati jendelanya yang terbuka. Dia curiga kalau itu adalah ulah Sebastian. Dia pergi ke lab dan mengecek monitor kalau Sebastian sedang di ruangannya. Tapi dia tidak percaya begitu saja. Dia menuju ruangan Sebastian dan melihat ada yang aneh pada CCTV-nya. Dan betul saja, Sebastian selama ini telah mengelabui mereka. Linda akhirnya memanggil semua tim untuk membantunya menangkap Sebastian. Tidak sampai situ, Sebastian ternyata sudah mereset ulang sistem liftnya dan hanya dia yang bisa menggunakannya. Mereka memutuskan untuk membius Sebastian di sana. Tapi salah satu dari mereka lupa membawa kacamata. Dan di sana juga dia dihabisi oleh Sebastian. Linda baru tersadar kalau ada yang kurang di tim mereka. Mereka dengan cepat kembali ke lab dan mendapati kalau temannya sudah tiada. Akhirnya Matt dan Carter memutuskan untuk bersama-sama mencarinya. Sebastian berhasil menangkap Carter. Lalu Matt mencoba menembaknya tapi tidak kena. Akhirnya Carter terjatuh dan kepalanya membentur besi yang membuat dirinya sekarat. Sementara itu, Matt berusaha menghentikan Sebastian, namun dia tampak kesulitan. Sarah dan Frank datang membantu Carter yang sekarat. Sarah pergi mengambil kantung darah, tapi tampaknya dia mendengar sesuatu di sana. Dengan cepat, dia menumpahkan semua kantong darah itu untuk berjaga-jaga kalau ada Sebastian di dekatnya. Tapi Sarah kalah kuat dan akhirnya Sebastian menghabisinya. Linda, Matt, dan Frank yang menjemput Sarah ternyata masuk jebakan Sebastian. Dia menghabisi Frank dan mengurung Linda dan Matt yang terluka di ruangan pendingin. Sementara itu, Sebastian membuat bom dan bersiap meninggalkan lab itu. Linda berhasil keluar dengan sedikit idenya. Dia menjegat Sebastian di lift dan menyemburkan api padanya. Sebastian terbakar, tapi masih bisa bertahan. Sampai akhirnya Linda kehabisan gas. Dia lalu membuat air di area itu keluar dan membasahi seluruh area supaya Sebastian terlihat. Tapi Sebastian berhasil melumpuhkan Linda
dan dari belakang Matt memukul Sebastian hingga dia tumbang. Matt dan Linda berusaha keluar dari lab itu dengan menggunakan tangga dari lift. Lalu, bom yang dibuat Sebastian meledak dan membuat liftnya bergerak yang membuat Linda terluka. Saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kaki Linda ditarik Sebastian yang membuat mereka terjatuh di atas lift. Linda dengan idenya yang cerdik melepaskan tali lift yang membuat Sebastian ikut terjatuh bersamanya. Linda dan Matt akhirnya berhasil keluar dari lab dan mendapat perawatan dari medis. Dan akhirnya, film pun berakhir.